Welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita akan nge-review bumbu asal Amerika, yaitu dari bumbunya sendiri adalah Original Buffalo Wings. Nah, ini dia produknya. Untuk sendiri udah sangat terkenal, perusahaan asal ini sudah bisa dibeli di 170 negara untuk produknya sendiri. Mungkin ya, nggak semuanya ya, mungkin di negara ini ada seri ini, di negara ini ada seri ini. Nah, bahkan produk ini pun saya belinya di Malaysia, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kebanyakan dia baru rempah-rempah. Ya, terkenal kalau sampai saat ini videonya direkam, itu harganya lumayan cukup mahal, tapi dia berkualitas untuk rempah-rempahnya. Kalau diartikan, Buffalo Wings itu bukan sayap kerbau ya, tapi dia adalah hidangan berupa sayap ayam yang berasal dari kota Buffalo, New York, Amerika. Jadi sayapnya itu di coating, rasanya pedas, terus dia di deep fry atau juga bisa di bake atau di oven. Kalau di Amerika itu biasanya disajikannya dengan batang seledri, wortel, terus ada dressing lagi, misalkan seperti ranch dressing, terus dia dimakan langsung ya. Saya sih nggak pernah lihat yang makannya pakai nasi ya. Mungkin kalau di Indonesia pasti disesuaikan makannya pakai nasi, tapi kalau di sana memang makannya langsung aja gitu. Mungkin satu orang bisa setengah kilo atau 1 kilo mungkin ngabisin sayap ayam ini atau si Buffalo Wings ini. Untuk bumbu ini sendiri beratnya itu 45 gram. Terus kalau saya beli waktu itu di Malaysia harganya kurang lebih 9,8 ringgit Malaysia atau sekitar 34.000 rupiah. Pada saat saya beli mungkin itu akhir-akhir 2023 ya. 45 gram ini bisa untuk 1 kilo sayap ayam. Tapi boleh kalau misalkan mau diganti dengan paha bagian bawah. Kita akan bahas sedikit beberapa dari ingredients ini ya. Buat kalian yang concern banget masalah kesehatan, kalian bisa cari sendiri di internet untuk bahan-bahan ini, maksud dan tujuannya pada makanan ya. Di sini ada tulisan pertama gini, contain modified starch. Lalu ada acidity regulator, thickener, and emulsifier, as permitted food conditioner, and permitted flavoring substance. Ini mungkin acuannya berdasarkan FDA ya, Amerika ya. Tapi saya nggak tahu kalau di BPOM, apakah acuan ini sudah sesuai atau belum ya. Maksudnya penggunaannya sudah sesuai acuan BPOM atau belum, saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka pakai standar FDA Amerika. Saya akan coba menganalisa beberapa bahan baku yang disebutkan di sini. Pertama adalah modified cornstarch atau pati jagung yang termodifikasi. Ini biasa dibuat seperti ini agar nanti pas saat digoreng, dia tuh agak sedikit rapuh teksturnya dan juga sebagai pengental. Dan Buffalo Wings ini memang terkenal karakternya itu pedas dan manis. Itu dua karakter utama yang memang harus muncul pada Buffalo Wings. Untuk Buffalo Wings sendiri memang dia tuh ada beberapa keyword ya atau karakter pada masakannya. Yang pertama itu warna merah. Lalu yang kedua rasa pedas. Lalu ada manis, itu wajib ada biasanya. Dan untuk asin sama asam, ini kayak apa ya, ada yang suka seperti itu, ada yang nggak suka ya. Khususnya untuk rasa asam ini memang bisa ditambahin atau dikurangin. Untuk expired sendiri, saya sangat kesulitan mencari expirednya. Di sini sebenarnya ada sih, best by before atau apa gitu ya tulisannya di sini, dan ini sulit sekali dibaca karena tulisannya hitam, sedangkan kemasannya tuh desainnya background-nya warnanya biru, jadi ini sulit sekali dibaca menurut saya ya. Lalu jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor hotline-nya mereka, terus untuk resep bisa cari di website-nya mereka .com. Barcode dia sudah ada dan ada tulisan di sini bioengineered ya. Di sini ada hal yang menarik yaitu ada tulisan no MSG added, tidak ada tambahan MSG, tapi ada tanda bintangnya yaitu kecuali those naturally occurring glutamate, kecuali yang memang dia secara natural itu keluar. Di sini untuk 6 porsi, untuk 6 orang tulisannya, tapi pengalaman saya ya, biasanya satu orang bisa ngabisin setengah kilo loh ini. Jadi harusnya kalau 1 kilo mungkin untuk 2 atau 3 orang ya. Tapi oke lah, itu kalau standar Amerika mungkin karena mereka makan nggak pakai nasi. Tapi kalau di Indonesia orang makan pakai nasi, untuk 6 orang ya bisa lah. Oke, lalu kita membutuhkan satu pack si bumbu ini dan 2,5 lbs sayap ayam atau kurang lebih sekitar 1 kilo ya, 1 kilo ayam. Tapi seperti biasa saya akan memasak setengahnya aja. Lalu di sini cara memasaknya udah jelas ya, ada 1, 2, 3. Lalu ada di sini kitchen tips ya, jadi sajikan dengan blue cheese, lalu ranch dressing dan stick seledri ya, if desired, kalau kepingin. Apalagi ya, kita bahas desain ya. Sekarang desain menurut saya dari sisi bahan dulu deh. Ini bahan memang untuk sekali masak 1 kilo, jadi ya udah nggak perlu ada ziplock. Dan bahannya itu kertas ya. Nih, bisa gampang dirobek. Ini sejenis kertas, tapi sepertinya di dalamnya tuh ada lapisan lagi ya. Entah plastik atau aluminium foil, saya nggak tahu. Tapi ini kelihatan dari luar tuh bahannya kertas. Lalu as design,
Ini sudah cukup jelas, ada nama perusahaannya, ada nama makanannya, bumbunya apa. Lalu ada tulisannya no artificial flavor. Ada apa lagi nih? 45 gram berat bersihnya ya. Serving suggestion seasoning mix. Ini seasoning mix untuk bumbunya ya. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahannya lalu kita masak. Seperti biasa, kita akan timbang dulu apakah benar klaimnya 45 gram. Nah, kita buka sekarang. Nah, dia benar ya, kayak sejenis kertas gitu bahannya, bahan luarnya. Tapi lapisan dalamnya saya nggak tahu ini apa. Wanginya enak. Oke, kita cek. Apakah 45 gram? Dan ternyata 46,6 gram. Jadi oke, good. Timbangannya tidak kurang. Hari ini saya hanya akan bikin setengahnya aja. Berarti kalau 45 bagi 2 itu 22,5 ya. Jadi kita akan ambil bumbunya 22,5 gram. Lalu untuk ayamnya setengah kilo. Oke, ini akan saya kembalikan lagi. Oke, saya pakai 22,5, tapi lebih tepatnya di sini 27 gram. Ini saya simpan sekarang. Langsung aja, cara pertama di sini tulisnya adalah preheat oven 450 derajat Fahrenheit atau sekitar 230 derajat Celcius. Lalu taruh sayapnya di sebuah kantung plastik yang bisa ditutup. Oh, berarti maksudnya tuh kayak dimasukin di plastik terus dikocok gitu ya biar bumbunya merata. Tapi karena kita nggak ada, jadi kita langsung aja mungkin taruh di pan seperti ini, terus kita tabur dan kita pijat-pijat, kita remas sampai dia benar-benar tercover semuanya gitu ya. So, kita taruh aja langsung si sayapnya. Lalu selanjutnya kita akan taburkan si bumbunya ini secara merata. Karena saya lagi malas ngotorin tangan, jadi saya pakai cover plastik seperti ini untuk tangan saya. Oke, langsung aja kita aduk. Wanginya, wangi bawang bombay sama bawang putihnya kecium banget. Cabenya juga. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, cukup ya, sudah merata semuanya. Kalau saya baca di sini, sebenarnya nggak ada tulisan untuk dimarinasi dulu berapa lama. Jadi asumsinya nggak perlu dimarinasi, langsung kita bake aja di oven. Buffalo wings-nya sudah matang, kita akan pindahkan ke piring sambil nunggu dia dingin, karena sekarang masih panas. Buffalo wings-nya sudah jadi, saatnya kita mencoba. Tapi seperti biasa, kita akan panggil The Mystery Guy. Welcome! Oke, di sebelah kanan dan kiri saya sudah ada The Mystery Guy and The Mystery Girl. Oke, langsung aja. Bismillah, silakan dicoba. Rasanya gimana? Enak apa enggak nih? Proof lah ya. Penasaran. Silakan. Gimana rasanya? Kalau saya kurang. Kurang apanya nih? Kurang masuk ke lidah saya. Kurang masuk ke lidah. Apa? Pedesnya, asamnya, asinnya, manisnya, warnanya, aroma kimia, atau apa itu? Sepertinya yang disebutkan terakhir tadi. Oh, oke. Apa? Sama? Setuju. Jadi lebih kecium aroma itunya ya dibanding aroma cabainya atau aroma bawangnya. Lalu rasanya juga kurang sih, masih kurang. Kurang ya. Jadi approve nggak nih? Enggak. Saya enggak. Enggak ya. Udah lemes duluan dengarnya. Oke lah kalau gitu. Thank you Mystery Guy, Mystery Girl. Saya jadi bingung nih, udah dapet apa masukan-masukan negatif nih ya. Saya juga sebenarnya kalau nyium ini tuh kayak something wrong ya. Sebenarnya dilihat dari ingredients-nya aja tuh udah mengkhawatirkan. Oke, mari kita cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya kurang berasa ya. Dari yang biasa saya coba, pedasnya juga kurang. Bawang putihnya cukup, bawang bombaynya cukup, warna sepertinya kurang ya. Tapi oke lah, warna nggak gitu masalah. Coba lagi ya. Saya tuh sebenarnya paling males ya makan sayap, apalagi broiler gini ya. Actually not bad sebenarnya. Cuman jujur ya, saya berusaha menghindari sekali beberapa bahan-bahan yang disebutkan di dalam ingredients.
Contoh, modified cornstarch. Saya berusaha menghindari. Maltodextrin, hydrolyzed wheat gluten, high fructose corn syrup, santan gum, autolyzed yeast. Ini bahan-bahan yang berusaha saya hindari sebenarnya ketika ada dalam makanan. Jadi, kalau mau jujur, untuk rasa, so-so lah ya. Nggak yang wah banget gitu. Dan bahan-bahan saya kurang srek untuk bahan-bahan yang dipakai. Tapi rasa, ya tadi ya so-so ya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, kita sudah menilai dari desain, lalu kemasan, fungsionalitas, bahan baku, dan berbagai macam parameter. Actually secara global ya, untuk desain oke, bahan kemasannya oke, good. Rasa ya so-so lah ya, mungkin rasa saya nilai 6, mungkin sekitar segitu. Tapi yang menjadi concern terberat saya adalah bahan baku yang dipakai. Sehingga final score-nya adalah ya 6/10. Saya pribadi lebih mendukung bumbu ataupun produk apapun yang tidak menggunakan BTP atau bahan tambahan pangan. Walaupun secara regulasi diperbolehkan, ada batasan-batasannya, tapi ini personal saya tidak menyukai produk yang ada BTP-nya. Ya, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau memang ada faktor ekonomis yang harus dikejar, rasanya harus enak, ya sudah, it's okay, nggak masalah. Tapi saya pribadi kurang menyukai produk ini, again, karena ada bahan-bahan yang saya sangat menghindari sekali. Jadi buat teman-teman, kalau ada bumbu yang mau direview oleh The Spice Guy, boleh komen di kolom komentar, sebut aja bumbunya apa, nanti akan saya review. Oke, mungkin segitu aja, sampai ketemu di video review selanjutnya. Terima kasih.